Selamat malam saudara dan saudari semua yang saya kasihi, baik yang ada di studio maupun yang ada di berbagai tempat. Kita berjumpa kembali di dalam agenda spesial berupa kursus pemikiran jenius para pendiri bangsa yang diselenggarakan oleh Pusaka Indonesia dan Nusantara Center. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita selalu hadir dengan topik yang istimewa. Kali ini kita akan membahas pikiran-pikiran jenius dari satu sosok yang kita kenal dan kita juluki sebagai Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau adalah Raja Jogja. Beliau juga dalam catatan sejarah yang resmi pernah menjadi wakil presiden di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan kalau Anda bertanya kepada saya, beliau ini adalah salah satu tokoh yang juga enigmatis, penuh misteri, seperti halnya Bung Karno. Ya. Jadi banyak hal yang bisa saya selami di dalam keheningan. Banyak hal yang saya temukan ketika saya terhubung dengan beliau di dimensi yang berbeda, yang itu belum menemukan verifikasi atau konfirmasi di dunia material. Sebagai contoh begini, saya menghayati beliau sebagai satu sosok yang tercerahkan secara spiritual. Sosok pemimpin yang betul-betul mendapatkan pulung kedaton atau wahyu keprabon. Beliau sungguh-sungguh punya jiwa yang murni. Bisa dikatakan bahwa beliau ini duet kepemimpinan spiritual di Indonesia, ya, yang tidak banyak diungkap, tapi itu adalah sebuah fakta. Bagaimana beliau dengan Bung Karno ini menjadi pemandu agar kemudian Indonesia ini lahir menjadi sebuah negara yang merdeka. Nah, tetapi kalau saya memperhatikan foto-foto beliau di masa tua yang tersebar, termasuk foto ketika menjadi Wapres, ketika dia difoto sebagai kepala Kuartir Nasional Pramuka, itu tidak mencerminkan apa yang saya mengerti tadi. Jadi saya masih coba mencari, ini ada misteri apa sebetulnya. Nanti kita juga akan betul-betul menggali bersama Profesor Yudi Haryono. Sebetulnya ini sosoknya seperti bagaimana yang kemudian bisa kita pelajari pikiran-pikiran dan perilakunya. Nah, sebelum nanti Mas Yudi akan membabarkan hal-hal mendasar, saya mau menyampaikan satu hal lagi, bahwa dalam sudut pandang spiritualitas, jiwa kan memang tidak pernah mati. Yang bisa mati itu adalah apa yang kita kenali sebagai manusia dengan tubuhnya. Tubuh bisa ditinggalkan oleh jiwa. Jiwa akan selalu hidup, dia akan kekal sesuai dengan tingkat kesadarannya. Nah, dalam konteks inilah saya dan beberapa teman di episode Matahari sebetulnya cukup sering terhubung dengan beliau ini, dengan sosok Sultan HB9. Ya. Kita sering mendapatkan wejangan-wejangan yang sangat patriotik, wejangan tentang kesadaran spiritual yang murni, wejangan tentang bagaimana kita harus mencintai negeri ini, harus terus memperjuangkan agar apa yang menjadi cita-cita beliau itu bisa terwujud di masa kini atau masa depan. Nah, sampai pada satu titik saya dengan beberapa teman itu pernah melacak sampai ke Den Haag, ya, ke satu tempat yang ya pernah menjadi tempat tinggal beliau ketika berkunjung ke Belanda. Ya. Jadi secara jiwa beliau termasuk satu sosok yang sangat dekat dengan kami dan menjadi pemandu di dalam perjuangan ini. Ya. Tapi tentu saja ini sesuatu yang sifatnya metafisika, ya. Buat teman-teman yang tidak terbiasa dengan hal seperti ini tentu agak sulit memahaminya. Nah, supaya di jembatannya maka kita beri kesempatan kepada Profesor Yudi Haryono untuk menyampaikan apa yang beliau temukan dari sosok Sultan HB9. Monggo, Mas Yudi. Makasih Mas Guru. Teman-teman yang berbahagia, saya curhat dulu ya. Oke, boleh. Saya datang itu untuk mengumpulkan tenaga baru karena tenaga saya habis Di Gorontalo. Minus kemarin di Gorontalo.
Jadi bawa pulang tenaga yang demikian besar hasil retret itu dibajak di Gorontalo sehingga saya sakit, pilek, wes gak jelas. Tapi saya bahagia karena ketemu sama kalian dan nanti pasti dapat tenaga baru. Biasa. Nah, kalau itu direfleksikan ternyata karena saya bertemu dengan orang atau sekumpulan orang, baik gubernur, pejabat gubernur, sekda, lalu di pertemuan berikutnya adalah bupati, wali kota, pejabat bupati, wali kota, atau sekda, atau yang mewakilinya itu, tidak menemukan satupun yang mengkarbon copy pola pemikiran, pola tindakan, dan pola ucapan Hamengkubuwono ke-9. Oke. Padahal Hamengkubuwono ke-9 itu adalah pilihan yang tepat dari sekian banyak orang yang harus ditiru oleh kita, terutama di zaman ketika kekayaan telah menghabiskan seluruh mentalitas yang lain. Oke. Jadi dalam studi-studi sosiologi itu kan kita mengenal ada segitiga mentalitas. Mentalitas berbasis spiritual, mentalitas berbasis kapital, mentalitas berbasis moral dan intelektual. Ini dua yang ada sudah nggak ada. Praksis kini hampir semua orang, terutama elit Indonesia, itu hanya punya mentalitas kapital. Dalam mentalitas kapital itu, paradigmanya adalah menang atau kalah. Sehingga Anda dan saya bicara moral itu nggak ada artinya. Bicara prestasi itu nggak ada artinya. Iya. Bicara kecerdasan itu nggak ada artinya. Sebab setiap orang yang datang ke wilayah publik, mau nyalon presiden, nyalon menteri, nyalon gubernur, nyalon wali kota itu bukan bertanya apa ide dan gagasan Anda, apa prestasi Anda di masa lalu, sekolah di mana, anak siapa, nggak ada. Pertanyaannya adalah isi dompetmu berapa. Oke. Jadi diskusi kita ini menjadi sangat relevan karena memang secara faktual kita berhadapan dengan krisis kepemimpinan, krisis intelektual, krisis keteladanan, krisis moralitas, segala macam krisis, Mas Yudi. Ya. Padahal sekali lagi kita punya banyak stok-stok tabungan-tabungan kepemimpinan moral, kepemimpinan intelektual, sekaligus kepemimpinan spiritual. Yang salah satunya adalah tokoh yang malam ini kita hadirkan, tokoh yang malam ini kita diskusikan. Hamengkubuwono ke-9 itu representasi terbaik dari pemimpin dengan mentalitas spiritual yang luar biasa. Oke. Karena salah satu ciri pemimpin bermental spiritual itu adalah anti kemelekatan. Anti kemelekatan. Oke, bisa dielaborasi Mas Yudi. Apa perilaku beliau yang menunjukkan bahwa beliau ini memang anti kemelekatan? Yang paling bisa dijadikan bukti adalah dia menyerahkan seluruh yang ia warisi dari kakek moyangnya bernama tahta itu untuk Indonesia. Oke. Padahal kalau dia mau dan dia masih memiliki mentalitas kemelekatan, ngapain bantu Soekarno dan Hatta dan teman-temannya yang masih keremente itu? Iya, karena dia punya kekayaan sendiri, dia punya wilayah sendiri. Ya. Kalau dia betul-betul menjadi kerajaan sendiri, dia akan jadi raja yang paling kaya itu. Bukan hanya di Nusantara loh kalau mau Iya. tahu. Dalam studi-studi kerajaan saat itu, raja paling kaya itu Pakubuwono X. Oke. Raja kedua itu Spanyol, raja ketiga itu Hamengkubuwono ke-9. Di dunia. Itu kan mirip seperti saat ini orang paling kaya Bill Gates misalnya. Yang repot Bill Gates itu bukan bagian dari struktur. Ini orang paling kaya punya struktur. Jadi di mana-mana itu bukan hanya diterima, tapi diundang untuk menjadi citizenship, untuk menjadi bagian dari negaranya. Kalau dulu Pak Habibie diundang menjadi bagian integral dari negara Jerman, itu hanya punya intelektualitas. Kalau beliau ini dia punya struktur, punya kekuasaan, punya uang, dan punya juga intelektualitas. Jadi di tingkat internasional orang ini tak terbantahkan.
Tapi karena menurut dia semua yang ia miliki itu titipan, semua yang ia miliki itu fana, ia hibahkan ke Indonesia. Ya, ya. Dan bukan untuk berkuasa. Karena dia kan nanti bergabung secara struktural agak belakangan. Belakangan. Ikhlas-ikhlas saja gitu. Kepada sebuah embrio negara yang kita sebut sebagai NKRI itu negara Keremente. Ya, ya. Kan karena Keremente itu maka dia menjadi salah satu dari 2 investor terbesar mula Republik ini berdiri selain PB10. Jadi beliau ini selain founding fathers juga funding fathers. Ya. Jadi dia gabungan antara Paduka Yang Mulia Setio Hardjo Dewantoro dan Paduka Yang Mulia Eko Nugroho. Dua-duanya ada dalam dirinya. Tapi ia hibahkan semua. Dia bilang sama Bung Karno, kalau kalian merasa tidak aman di Jakarta akibat sekutu datang, berlindung di balik kerajaan kami. Dan kerajaan kami itu menjadi bagian integral dari Republik yang Anda dirikan. Iya, ya. Dan itu ia lakukan cepat sekali. Hanya 5 tahun dia berkuasa, dia sudah punya pikiran seperti itu untuk menyerahkan ke Indonesia. Jadi anti kemelekatannya itu luar biasa. Jadi tahun 1940 beliau jadi raja, ya, menggantikan ayahnya. Betul. Tahun 1945 dia menyerahkan kerajaannya itu menjadi bagian dari Republik. Betul. Sehingga Jogja tetap menjadi kerajaan tapi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Statusnya bukan kerajaan yang betul-betul independen tapi menjadi daerah istimewa, ya. Luar biasa, ya. Ya, kalau orang sangat melekat dengan kekuasaan, dengan harta, tidak mungkin melakukan hal seperti itu terlalu konyol, terlalu bodoh kan. Ya nggak akan nemu kalau kita belajar pada hari ini. Hari ini tuh kan banyak orang kaya tiba-tiba bukan menyerahkan kekayaan ke Indonesia, dia justru ingin menjadi bagian dari Indonesia untuk memperkaya dirinya sendiri. Kan banyak konglomerat kita tiba-tiba jadi ketua umum partai politik, dia dirikan sendiri bukan untuk membuat bangsa ini sejahtera, dia ingin merampok dengan partai yang dia dirikan gitu. Iya. Jadi Mas Guru, saya menggarisbawahi bahwa mempelajari pikiran, ucapan, tindakan Hamengkubuwono IX itu sebenarnya tepat. Apalagi kalau kita bisa meneladaninya, bukan hanya memahami dan mengetahui, tapi meneladaninya. Sesuatu yang hari ini sangat sulit ditemukan, terutama oleh saya kemarin, dari 3 pertemuan nasional yang mewakili elit Indonesia. Nggak nemu gitu. Ya, kalau kami jelas bukan elit Indonesia, Mas Yudi. Kami ini bagian rakyat jelata. Tapi kalau soal sikap-sikap ketidakmelekatan seperti yang ditunjukkan oleh beliau, kami biasa melakukannya. Buat kami yang namanya uang, kekuasaan bukan hal yang harus digenggam. Apapun yang kami punya, ya kami berikan untuk negeri ini buat kehidupan ini. Ya. Itu sudah menjadi perilaku standar lah. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang apa yang diteladankan oleh beliau, buat kami nggak ada aneh kan, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kami. Bedanya adalah kami belum besar aja. Belum menjadi elit, Mas Yudi. Iya. Ya, jadi salah satu ciri seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu ciri pemimpin bermental spiritual adalah anti kemelekatan. Oke. Tapi yang kedua juga ada ciri yang menempel pada dirinya dan itu atau saat itu bahkan sangat jarang orang yang memilikinya, yaitu weruh sadurunge winara. Weruh sadurunge winara. Oke. Ya. Jadi dalam studi-studi narasi kemerdekaan itu hanya 4 orang yang yakin betul bahwa Indonesia akan merdeka pada suatu saat tanpa harus banyak mengeluarkan pertumpahan darah. Dan ketika ditanya apa basisnya, bukan lewat hitungan. Sebab kalau lewat hitungan susah lah ya. Termasuk Bung Karno tidak percaya. Jadi kalau teman-teman membaca paragraf atas berkat rahmat Tuhan Allah, yang Maha kalau Kuasa. dulu kan Allah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu asbabul wurud keluarnya paragraf itu adalah ketika 3 elit BPUPK diundang ke Dalat, Vietnam hari ini. Oh ya. Untuk
diajak kerjasama oleh Panglima Jepang mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi menjadi bagian dari persemakmuran Jepang. Sampai di sana, Bung Karno tanya sama Hasyim Asy'ari itu, karena ya salah satu dari 3 orang itu kan Pak Hasyim Asy'ari, Iya. Bung Karno sama Ketua BPUPK dan PPKI, Dr. Rajiman. Oke. Sampai sana itu Bung Karno tanya sama Kiai Hasyim Asy'ari, bagaimana kita bisa mengalahkan Jepang ketika di depan mata kita itu ada ratusan tank dan pesawat, yang kita sendiri jangankan ratusan, satu aja nggak punya. Gimana itu, Rajiman, pendapatmu? Ya kita beli, ya kalau belinya ke mereka, gimana mau mengalahkan mereka gitu. Pak Hasyim yang bilang bahwa kalau Tuhan punya mau dan berkehendak, jangankan kita yang masih ada manusia, yang nggak ada manusia pun bisa merdeka. Iya, iya. Atas diskusi itulah ketika menyusun preambulum Undang-Undang Dasar 45, muncul kalimat atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur. Oke. Jadi betul-betul 3 orang itu dan kemudian diimani oleh para peserta BUPK dan PPK, kita tidak mungkin merdeka karena secara teoretik jumlah pasukannya jauh sekali tidak bisa dibandingkan, jumlah alat-alat perangnya juga sangat sedikit, dan kemampuan pengetahuan geo internasionalnya itu tidak ada. Oke. Kalau gitu, Sebentar, karena yang tahu geoteritorial waktu itu cuman HB9. Yang lain kan Bung Karno itu nggak pernah keluar negeri sebelumnya. Iya, iya. Dan bukan elit yang jalan-jalan gitu. Kalau Bung Hatta sempat di luar. Tapi di sana kan juga pelajaran-pelajaran yang ia ikuti itu pelajaran-pelajaran yang di-endorse oleh kepentingan Hindia Belanda. Bukan dalam pengertian membebaskan dirinya untuk tahu geopolitik. Iya, iya. Oke. Sehingga secara teoritis, bukan secara suprarasional, bukan secara metafisika, hayhata istiqlalu li Indonesia. Apa itu? Sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal kemerdekaan di Indonesia. Oke. Bahasa Jawanya kira-kira begitu. Makanya nanti ada Masjid Istiqlal. Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Jadi masjid tanda bahwa kita sudah merdeka. Gitu. Oke. Jadi benar-benar Hasyim Asy'ari menjadi one of 4 person yang tadi saya sebut punya keyakinan bahwa Indonesia merdeka. Nah, satu yang lain adalah Pak HB9. Pak HB9. Pak HB9 itu waktu ditanya kenapa Anda pada akhirnya menerima negosiasi dengan Belanda yang menginginkan pengangkatan di luar raja harus seizin Raja Belanda, adalah karena dia yakin sekali bahwa setahun 2 tahun lagi mereka akan pergi dari sini dan kita akan merdeka, sehingga apapun permintaan mereka saya setujui. Oke. Kan pada awalnya dia menolak. Dia diangkat jadi raja lewat perjanjian yang sangat alot karena Belanda sebagai penjajah waktu itu meminta siapapun yang nanti menjadi pendampingmu, patih kek, bupati-bupati di tingkat wilayah kayak harus disetujui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang diangkat oleh Ratu Belanda. Dia menolak karena merasa bahwa kerajaan Ngayogyakarta itu bukan bagian dari yang direncanakan oleh teman-teman Republikan atau Bung Karno dan kawan-kawan. Kami negeri merdeka, kenapa jadi kalian atur-atur gitu. Oke. Lalu pada akhirnya seminggu sebelum pengangkatan dia bilang, oke, semua yang Anda minta saya setujui. Jangankan mengatur pengangkatan, mengatur ekonomi macam-macam. Lalu ditanya kan sama wartawan, kenapa jadi Anda mau terima? Karena saya tahu persis bahwa penjajah Belanda akan selesai. Dan itu baru terjadi 5 tahun kemudian, kan berarti pengetahuan dia itu tidak dihitung berdasarkan geopolitik, karena waktu itu dia kesana itu belajarnya manajemen. Oke. Ya. Berarti kan dia mendapatkan pengetahuan tanpa dia belajar. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Itulah yang disebut dengan werusak turunge winara. Oke. Gitu. Ada 2 hal yang mau saya
sorot ya Mas Yudi. Satu, jadi menguatkan kembali tesis tentang enigmatisnya Bung Karno ya. Kan tadi Mas Yudi bilang bahwa Bung Karno ini nggak pernah sekolah di luar negeri, ya, nggak pernah jalan-jalan gitu ya. Tapi pada saat yang sama, kita bisa menyaksikan ada satu sosok Bung Karno yang polyglot kan. Bahasa Inggrisnya fasih, bahasa Perancisnya fasih, dan dia sama sekali tidak punya kecanggungan ketika bergaul dengan semua pemimpin global ya. Ini agak aneh sih menurut saya gitu ya. Bagaimana ada sebuah loncatan gitu ya. Tapi ini nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Nah, yang kedua, sebetulnya semangat yang dimiliki oleh Pak HB9 ini kan memang semangat yang lazim muncul di kalangan siapapun yang menghayati spiritualitas. Jadi tidak pernah terbatasi gagasannya, pikirannya oleh kondisi-kondisi yang material saat ini. Dia bisa melihat jauh ke depan. Jadi perjuangannya adalah apa yang kita sebut sebagai perjuangan profetik gitu ya. Jadi mendapatkan sebuah bimbingan dari langit lah, istilah puitiknya begitu. Ya. Nah, jadi beliau tidak kemudian menjadi jirih atau takut dengan kekuatan lawan. Karena beliau optimistik bahwa kemenangan pasti datang, entah bagaimana caranya. Nah, ini sangat mendasar dan sangat relevan untuk menjadi semangat kita pada saat ini. Jadi supaya Mas Yudi punya semangat lagi, ini harus kita garis bawahi. Bahwa secara de facto, orang yang betul-betul waras di negeri ini, yang punya semangat memperjuangkan kemerdekaan yang hakiki dari bangsa dan negara Indonesia kan tidak banyak. Kita adalah bagian dari yang tidak banyak itu. Sementara yang banyak termasuk para elit udah lupa sama cita-cita luhur ini, karena yang dipikirkan adalah ya keuntungan pribadinya. Mereka baru akan ribut dan ramai kalau keuntungan pribadinya yang disunat. Yeah. Kalau rakyat jelata yang diapa-apain mereka nggak akan peduli selama keuntungannya masih ada mereka miliki. Jadi kita lupakanlah yang begitu ya. Jadi maksud saya adalah kita memang menghadapi tantangannya luar biasa, baik secara internal maupun eksternal. Ya. Internal ya tadi kita berhadapan dengan para elit politik yang malah menggelikan. Eksternal kita berhadapan dengan ya macam-macam, mulai dari institusi internasional yang punya kekuatan besar, di baliknya ada korporasi yang luar biasa besar dan macam-macam lah. Tapi dengan pendekatan profetik sih tidak ada kata gentar buat kita, karena selalu ada jalan untuk menciptakan keajaiban, Mas Yudi. Ya. Kenapa saya sampai detik ini tidak pernah ada keinginan untuk bunuh diri ya? Tidak ada sebuah kemunduran dalam semangat, karena sama saja. Saya melihat sebuah visi gitu ya. Saya melihat sebuah gambaran yang indah di masa depan. Begitu sih Mas Yudi. Ya, karena Mas Guru belajar lalu dapat jawaban atas pembelajaran itu dan ketemu dengan orang-orang yang punya jiwa yang sama. Iya. Itu anugerah. Saya kan mendapat pengetahuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu dari data bacaan. Iya. Tentu saja ada yang benar, ada yang salah. Dan itu pun jumlahnya sedikit. Saya belum mampu untuk menemuinya di dimensi yang lain. Sehingga tingkat rentanit, bukan saya membela diri, tingkat rentanitas orang yang memiliki sumbernya tunggal, yang disebut dengan positivism, itu jauh lebih tinggi daripada mereka yang mampu mengakses pengetahuan-pengetahuan dari sektor-sektor yang lain gitu. Kita sulit sekali menemukan dimensi-dimensi yang tidak ada data artefak dari sudut pandang mata manusia. Iya, betul. Saya datang ke sini untuk belajar itu, siapa tahu dapat, kalau nggak ya mohon maaf. Tenang nanti dibimbing sama Mas Komeng. Tapi memang dari data-data positifis saja kita sangat tahu dan meyakini bahwa HB ini dahsyat sekali, versi saya ya. Dahsyat sekali karena memang dalam dirinya itu ada tanda-tanda tadi yang saya sebut, mentalitas spiritual, karena satu dan dua hal yang tadi sudah saya sampaikan. Pada saat yang sama pengetahuan-pengetahuan itu tidak dikembangkan praktis. Kalau kita survei ke beberapa perpustakaan, studi-studi tentang pemikiran HB itu termasuk salah satu yang sedikit dari para pendiri republik yang lain. Padahal jasanya luar biasa besar ya. Iya, bukan hanya luar biasa, menurut saya paling besar. Iya.
Oke. Kalau ukurannya kapitalisme hari ini yang paling hebat kan yang punya uang. Ya dia sudah lakukan itu. Iya. Dia hebat sekali. Dia investor utama negeri ini kalau Nah begitu. iya, berarti kan hebat sekali gitu. Karena hebat sekali makanya menghadirkannya secara lebih luas dalam bentuk kelas, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku dan dalam bentuk film itu penting sekali kita kerjakan. Itu. Oke. Kita lanjut Mas Yudi. Ya, selain bahwa beliau ini anti kemelekatan, beliau ini juga roh sadrunging winarah. Ya. Yang saya bisa tangkap, beliau ini adalah sosok raja yang justru sangat tidak feodal. Kisah yang sangat terkenal ada tentang beliau itu kemudian bercengkrama ngobrol dengan seorang simbok-simbok yang gak tahu dia siapa dan dia senyum-senyum aja. Ya. Itu bagaimana menurut Mas Yudi? Jadi ternyata bentuk struktur politik kerajaan pada akhirnya tidak mesti sama dengan feudalisme. Karena feudalisme juga sekarang justru lagi meruyak di negeri yang namanya republik gitu ya. Nah beliau adalah contoh raja yang tidak feodal. Ini keren. Ya. Monggo Mas Yudi. Waktu itu ditanyakan ke beliau, beliau bilang karena atharnya atau pembelajarannya itu dari gurunya yang cara beragamanya itu adalah beragama yang tidak feodal. Oke. Saya, kata dia, diajari oleh ayah dan ibu angkatnya yang memang dulu saya dititipkan ke beliau supaya saya dididik agar saya tahu bahwa suatu saat saya dapat kekuasaan yang begitu besar, tetapi kekuasaan begitu besar tidak akan banyak bermanfaat kecuali saya bisa menyelami kehidupan yang paling real dari rakyat yang saya pimpin. Paket jelata. Ya. Oke. Makanya saya dulu pernah ketawa, ini curhat lagi. Salah satu capres yang sekarang muncul satu di antara tiga itu kebingungan mendefinisikan apa itu kemiskinan kepada orang yang tidak pernah miskin. Karena nggak paham-paham. Gitu. Karena dia nggak pernah ngalamin juga ya. Iya. Gitu. Dia ceritakan kepada capres dan kepada cawapres waktu itu. Ya, ya. Bagaimana kita menceritakan bahwa Indonesia itu ada orang miskin? Pasti bertanya, orang miskin itu di mana? Kalau teman-teman tanya ke saya fasih menjelaskannya. Itu. Ya, ya. Nah, dan mereka tidak pernah dididik seperti HB8 terhadap HB9. Nggak ada caranya supaya mereka tahu, karena memang balungannya itu orang kaya. Iya, iya. Dan balungan orang kaya itu kan tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat akan jatuh miskin. Ya, atau suatu saat akan diwarisi kekayaan supaya tahu cara mengelolanya, dia harus ditaruh di tempat-tempat orang miskin. Nggak pernah, nggak punya. Nah HB8 punya. Saya takut, ini versinya HB9 ya. Saya takut nanti anak saya itu tidak mengerti hal-hal real di lapangan sehingga saya harus membuat satu perkaderan pendidikan yang tidak ada dalam pendidikan-pendidikan umum. Makanya dia titipin ke seorang guru yang kebetulan memang orang Belanda yang di dalam beragamanya itu anti feodal tentu saja. Iya, iya. Sangat kecil guru-guru SD SMP itu feodal. Guru menjadi feodal itu biasanya kalau sudah dosen dan Profesor lah ya. Mau ngomong susah. Mau nyebut. sebab kalau kita nggak feodal ditegur sama profesor yang lain. Kalau guru SD SMP itu secara umum tidak punya mentalitas feodal gitu. Nah, di situ ketemu tuh. Makanya kalau Pak Jokowi ingin anaknya ini dewasa, cara mendidik anak bisa ikut metode pendidikan HB8 ke HB9 yang melepaskan anaknya secara total dari kekuasaan yang nanti akan diwariskan kepada satu kehidupan biasa supaya dia mengerti penderitaan yang paling bawah. Iya. Makanya beliau bisa ngobrol tuh dengan tukang jamu, tukang beca, dan berbagai hal, lalu mencari solusi bagaimana kehidupan mereka meningkat, sehingga kan nanti dalam perkembangannya kepala daerah atau gubernur pertama yang mengembangkan desa pariwisata itu HB9. Yeah, karena dengan desa pariwisata, tukang becak yang dulu mungkin bayarannya rupiah, ketika ada turis asing bayar dolar, naik toh pendapatannya, kira-kira gitu. Jadi ini orang memang luar biasa mencari tahu solusi-solusi dari yang dihadapi rakyatnya. Kalau sekarang kan makin sengsara, elit makin seneng. Iya, iya. Jadi memang
dahsyat ini si HB9. Makanya kalau Mas Guru ingin tahu, ini lagi-lagi secara naratif dari teks ya, bukan dari metafisika. Saya nggak mampu mengakses itu. Dia mengaku ketika ditanya itu semua saya dapatkan dari orang tua angkat saya yang memang tidak punya mentalitas feodal. Dan itu juga yang diwariskan ke HB10. HB10 itu kalau Anda mau tahu, itu seringkali nongkrong, dan dia nggak mau pakai pakaian-pakaian mewah. Saya masih mending najis itu. Beliau itu pernah ketemu saya di Malioboro itu pakai celana pendek. Saya tanya, itu sebelum jadi sultan? Sudah jadi sultan. Oh, sudah jadi sultan. Ya, sudah jadi sultan. Saya tanya tuh. Jadi dulu HMI kan mau kongres di Jogja. Nah, biar keren kita ingin pembukaan di keraton. Lalu suatu saat di Malioboro kita lagi cangkruk itu aku tahu karena wajahnya kan aku kenal. Loh, Raja, kok begitu penampilan? Jadi persis seperti pertama kali saya ngelihat jenengan pakai celana pendek gitu. Oh iya. Iki guru spiritual apa iki? Kok pahanya kelihatan gitu. Mengumbar aurat. Iya. Jadi pertemuan saya dengan Mas Yudi kan pertama di Depok di warung makan itu kita pakai celana panjang. Habis itu pertemuan kedua Mas di Depok juga saya pakai celana pendek mengumbar aurat gitu. Kalau Anda belajar studi hadis ya, di dalam riwayat-riwayat hadis yang walaupun kemudian kualitasnya tidak muktabar, tidak mutawatir, tidak elit lah. Tapi masih dijadikan pegangan dalam studi-studi Islam yang belakangan. Seorang murid dan guru itu akan kehilangan hafalannya dan kecerdasannya apabila dia membuka ubeng, ketahuan aurat, dan kelihatan pahanya. Oh, saya kebalikannya. Semakin saya buka semakin cerdas. Murid saya juga semakin cerdas. Kebalikan. Coba cek itu di taklim muta'alim. Ada bab soal pakaian. Iya. Jadi ada istilah tolab. Jadi mencari pengetahuan menjadi sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan berarti kan guru. Itu maksiat, nggak boleh sama sekali dalam penampilan yang penampilan itu mengurangi kecerdasannya. Dan sebenarnya secara teoritis bisa dipahami saya gini. Tiba-tiba kita sebagai guru lalu kelihatan auratnya. Ya bukan aurat lah sebenarnya, paha kita kelihatan. Orang yang mau datang bimbingan skripsi itu hanya berdebat soal ini kan. Iya, itu karena muridnya Mas Yudi, kalau menurut saya enggak. Artinya epistemenya kan harus dibangun dulu. Iya dong. Epistemologinya harus dibangun dulu. Kalau enggak kan, Mas Yudi, mohon maaf ya, saya mau bimbingan tesis. Terus, Mas Yudi pahanya putih banget. Lah kan akhirnya ngobrol paha gitu. Dan nanti kalau berdebat soal itu, keluar ayat, hadis, dan macam-macam, tesisnya nggak selesai-selesai gitu. Jadi tidak disarankan seorang sumber pengetahuan itu keluar melalui satu tahapan yang tahapan itu nanti menyebabkan orang tidak fokus. Nah sementara ini yang Mas Yudi temui adalah seorang raja resmi, raja beneran ya, pakai celana pendek ya. Kok celana pendek piye? Jawabannya beliau gimana? Ya kan orang tahu kalau saya raja, jadi walaupun saya pakai celana pendek saya tetap raja. Nanti saya jawab begitu juga. Itu kan beda sama kalian gitu. Kalian ini udah pakai pakaian apapun, sepatunya harga 25 juta, mah tetap mahasiswa. Jadi pakaianmu hanya meningkatkan derajat sedikit saja. Saya pakai celana pendek, bahkan nggak pakai pakaian, nggak turun derajatnya. Jawaban beliau begitu. Gitu itu loh. keren. Nah ya itu kan berarti cerdas betul, karena faktanya emang begitu. Gitu. Artinya orang dilihat dari posisi dan jati diri. Sementara secara umum orang ngelihat casingnya, gitu loh. Iya. Jadi waktu pertama kali saya ketemu Romo Guru, ini Giri sebelum pakai celana pendek, piye karena pendek. Ternyata pengetahuannya tuh nggak bisa diukur pakai celana pendek. Celana boleh pendek, pengetahuan saya panjang. Aku sudah sekolah kemana-mana, ilmu saya cuma 10%. Tapi saya mau pakai celana pendek juga nggak enak. Janganlah, bisa ada prahara, celana jin aja prahara, celana pendek.
Asal nggak ada shooting sebenarnya ibu saya nggak lihat juga nggak apa. Tapi kan sudah nggak ada jaminan nggak dikirim ke rumah Oh, gitu iya, loh. iya, Ya itu kan? susah Nanti dapat dia bilang jaminan ente nih." nih Gus, ente nih kiai panutan di kampung tahu diri lah kan repot gitu. Kecuali memang off the record gitu ya. Sebenarnya aku ya berani-berani aja setelah melihat beliau gitu loh. Tapi kan nanti kalau dikirim ke rumah ya apa lagi. Jadi sekali lagi HB10 itu dalam konteks jati diri itu nurun ke yang sekarang. Luar biasa Iya. gitu. HB9 nurun ke HB10. Iya. HB10 mewarisi beberapa karakter dari HB9. Betul. Iya. Ya, ya, ya. Menarik, menarik. Oke, lanjut Mas Yudi. Nah, jadi kalau pertanyaannya dari mana dia belajar, dia sudah sampaikan. Lalu kalau pertanyaan, kan juga ada satu pertanyaan yang dia juga jawabnya lucu itu. Anda ini sekolah di Barat, kata beberapa wartawan tanya ke beliau kan. Dan kita tahu bahwa Barat itu monogam. Oh iya, beliau ini poligami. Pacar boleh banyak-banyak. Tapi di Barat begitu menikah, monogam. Punya pacar boleh, tapi tidak boleh dinikahin. Hukumnya begitu. Artinya sulit sekali menemukan laki-laki, kita bicara laki-laki ya, laki-laki di Barat yang mengakui punya istri 2. Tapi hampir tidak ditemukan laki-laki yang mengaku punya pacar 1. Jadi punya pacar 1 itu juga makhluk langka di Barat. Masuk museum tuh. Iya, iya, iya. Jadi dan Anda lama di Barat itu, kenapa tetap masih punya istri lain yang diakui? Kenapa dia poligamis gitu ya? Iya. Jawabannya apa Mas? Waktu wawancara itu tidak disebut poligami, pokoknya istri yang diakui, gitu. Kan keren kan? Jawabannya persis seperti yang saya dapatkan ketika kita diskusi. Ada orang menikah karena hasrat seksual. Ada orang menikah karena hasrat menolong. Ada orang menikah karena warisan keluarga, dia sebut perjodohan. Iya. Saya keluar dari 3 hal itu. Saya mengakui perempuan yang saya nikah itu sebagaimana juga dia permaisuri karena bimbingan Tuhan yang saya imani. Waduh, keren sekali ya. Tapi saya tanya, waktu itu saya bingung, gimana memverifikasinya? Dari dampaknya dong. Kalau dia hancur gara-gara pernikahan itu berarti itu dari Bisikan iblis setan. syaiton. Kalau dia makin moncer ya itu berarti benar. Kan itu sesuatu yang menunjukkan bahwa orang ini tidak hirau terhadap Persepsi let's say, orang ya. Ya, bukan hanya persepsi. Let's say, lu kenapa sekolah di Barat lama-lama tidak terpengaruh? Iya, iya. Atau yang melecehkan, lalu nggak lulus sekolah di Barat. Iya, iya. Dia dengan tegas mengatakan, tidak, saya punya jati diri sendiri. Iya, iya. Itulah mengapa ketika dia pidato sebagai raja pertama itu keren sekali. Nggak pernah terbayangkan dia bilang, saya memang sekolah di Barat, tetapi saya Jawa. Iya. Kan kita hampir tidak punya mental yang seperti itu. Iya, iya. Saya memang sekolah di Barat, karena itu pengetahuan Barat saya bawa ke sini. Karena itu tradisi Barat saya bawa ke sini. Saya memang sekolah di Amerika, karena itu saya bawa terminologi demokrasi Amerika ke sini. Yang lebih repot di Indonesia itu banyak orang tidak sekolah di Barat, kelakuannya seperti orang Barat. Ya, ya. Mohon maaf Mas Yudi, saya memang tidak pernah ke Amerika. Tapi saya yakin betul demokrasi Amerika itu paling top. Nah, gimana? Mabok, gitu semabok ini ya. Itu kan yang selalu didiskonstruksi oleh Mas Setio. Jangan pernah percaya kepada orang yang mengaku tercerahkan kalau dia sendiri belum pernah melewati fase-fase ketercerahan. Itu kan berarti mirip seperti orang harus mengatakan jangan pernah percaya kepada orang yang bicara soal Amerika. Iya, sebelum dia ke Amerika dong. Iya, dia sendiri sebenarnya tidak pernah tahu Amerika. Itu kan menjadi illogic gitu kan. Tapi faktanya di kita banyak. Iya. Gitu loh. Nah, orang ini atau HB9 itu unthinkable jawabannya dan pasti saya bisa meyakini itu tidak didapatkan dari studi-studi positivistik. Iya, iya. Itu istilah kita kecerdasan kosmik ya, kecerdasan intuitif karena memang muncul dari
tuntunan Gusti lewat tasa sejati lah. Kalau dalam terminologi spiritual begitu Mas Budi. Ya itu sama seperti ketika tahun 78. Pak Harto itu merasa seluruh fondasi ekonomi Orde Baru itu jasa beliau. Jasanya Pak HB9. Ya. Karena teknokratik yang dibangun lewat Fakultas Ekonomi UI, sehingga lahirlah mafia Berkeley itu, tidak begitu ampuh dijalankan keluar. Oke. HB9 ini satu dari 2 orang yang bisa meyakinkan orang luar negeri, pejabat luar negeri, pimpinan negara-negara luar untuk investasi ke sini. Oh. Di kelompok kebangsaan itu HB9, di kelompok Islam Natsir. Oke. Jadi Pak Harto itu merasa dibantu luar biasa oleh orang ini. Karena Pak Harto itu nggak dikenal. Pak Harto jadi presiden itu tidak ada yang kenal. Jangankan di luar negeri, di dalam negeri saja banyak yang nggak kenal. Iya, iya. Sehingga seluruh proposal keluar itu ditangani oleh mafia Berkeley tidak begitu menghasilkan banyak hal. Oke. Setelah Hamengkubuwono itu meyakinkan mereka, saya raja, saya pasang badan buat Soeharto bahwa dia akan menjadi presiden yang bagus, bahwa Indonesia akan tumbuh menurut penglihatan saya, menurut pengetahuan saya. Maka beberapa perdana menteri, beberapa pengusaha, beberapa presiden di luar negeri percaya lalu datang ke sini investasi sehingga ekonomi Orde Baru itu bagus. Oke. Atas prestasi itu, beliau meminta kembali Hamengkubuwono jadi wapres. Beliau jawab nggak mau. Oke. Saya nggak mau menemani orang yang nanti akan jahat dan rakus akan kekuasaan dan jatuhnya tidak bagus. Oke. Lalu dia mundur dan terjadi. Iya. Pak Harto makin militeristik dan jatuhnya Iya. nggak bagus. Jadi sebenarnya kalau Pak Harto waktu itu menerima wejangan beliau sebagai orang yang tahu Masa depan ya, tahu petunjuk langit. penerus gitu ya. Sadurunge Pinarah, Pak Harto akan Selamat husnul khotimah. Iya, iya. Tapi dia memilih sul khotimah mungkin karena waktu itu dia merasa raja, lu raja tapi lu wakil gue berarti rajanya raja mungkin, sehingga nggak ketemu itu. Iya. Beliau mundur dan Pak Harto meneruskan, lalu terjadilah apa yang sudah kita lihat bersama. Jadi mentalitas spiritual yang dalam bahasa Jawa namanya weruh sadurunge pinarah itu beberapa kali ia sampaikan Iya. kepada pimpinan, kepada kawan, kepada halayak, dan terjadi. Iya, iya. Kan kita sulit menemukan orang seperti itu. Iya, sangat sulit. Biasanya malah setelah 9 tahun. Tapi itu pun karena dia nggak punya kekuasaan. Ini orang masih punya kekuasaan. Yang marah sama Pak Jokowi kan orang-orang yang tidak punya kekuasaan. Ini orang masih berkuasa dan bilang, hei Pak Harto nggak begitu, gitu. Iya, iya. Jadi kalau kita mempelajari hidupnya, pikirannya, tindakan-tindakannya, kata-katanya itu menarik. Iya. Tapi lagi-lagi memang orang-orang kayak HB10, HB9 ini tidak banyak yang mempelajarinya. Iya. Sepanjang saya sekolah S1, S2, S3 di dalam dan luar negeri itu, tesis tentang beliau itu cuma satu. Ada di UGM. Oke. Itu saya cari sampai tahun 2005. Setelah pulang dari luar negeri, saya menemukan disertasi 2 soal beliau. Satu di Utrecht, Belanda, satu di Australia. Di Indonesia tidak ada disertasi yang nulis beliau. Oke. Padahal sangat menarik ya. Kan beliau punya satu praksis kepemimpinan yang sebetulnya sangat luar biasa kan. Ya. Kalau dalam teori kepemimpinan modern ini masuk kategori pinnacle leader ya. Betul-betul ada di puncak kepemimpinan gitu ya, yang dia mewariskan sesuatu yang agung, dia memberikan legacy kepada kita, kepada bangsa kita. Nah, tentu yang namanya praksis kepemimpinan ini kan basisnya karakter yang luhur ya. Ya, karakternya tidak mungkin terjadi kalau tidak ada laku. Kalau soal kemudian dia pernah dididik sama seorang guru yang bersahaja, itu cuma bagian kecil dari proses yang membentuk karakter ini. Tapi pasti ada lakunya, Mas Rudi. Nah, sebetulnya laku inilah yang
sekarang sedang kita hidupkan kembali. Laku spiritual yang murni, laku spiritual yang membuat orang itu bisa betul-betul menyadari esensi keilahian di dalam dirinya, sehingga setiap langkahnya itu dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi kalau Mas Yudi konsisten ini belajar di Pesona Matahari, pasti akan menjadi seperti Sultan HB9. Saya sabda. Kecuali harus dong. Kecuali soal yang poligam. Loh, takut saya. Itu tuh kan tergantung jatah, tidak semua harus begitu. Ya. Oke, Mas Yudi dan teman-teman semua, kita ngasuh dulu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Kita akan nanti jumpa kembali setelah istirahat sejenak dan menikmati hidangan yang ada. Terima kasih semua teman-teman, sampai jumpa. Salam Pancasila.